Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat berlimpah berkat, selamat berhari Minggu bersama keluarga dan komunitas Anda. Pada Minggu biasa ke-27 tahun B, 6 Oktober 2024, saya Romagus CSSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Markus bab 10 ayat 2-16, kisah tentang bolehkah perkawinan itu diceraikan. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, karena kekerasan hatimulah Musa menuliskan perintah itu untuk kamu. Padahal sejak awal ciptaan Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid bertanya lagi kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, siapa saja yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzinah terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berzinah. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menyentuh mereka. Tapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat hal itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, ada seorang gadis bernovena kepada Santo Yusuf untuk mendapatkan jodoh. Jadi intensi novenanya untuk mendapatkan jodoh yang seiman. Hampir 10 tahun dia bernovena Santo Yusuf, dan sepertinya tidak ada tanda-tanda bahwa permohonannya akan dikabulkan. Karena itulah dia lalu mulai kehilangan kesabaran. Dia mulai kurang sabar. Dalam hati dia berpikir, bagaimana mungkin bertahun-tahun Santo Yosef tidak mendengarkan doa saya. Dia mulai marah. Dan tanpa pikir panjang, gadis ini lalu melemparkan patung Santo Yosef, dibantingnya ke tanah, ke lantai, sehingga kemudian menjadi hancur. Pecahan patung itu kemudian dibuangnya lewat jendela. Tidak lama sesudah itu seorang anak muda lewat. Dia memperhatikan pecahan-pecahan patung itu. Karena penasaran, dia lalu berusaha membuatnya utuh kembali. Maka dia mengetuk pintu rumah itu dan kemudian minta lem. Gadis yang dalam rumah itu keluar dan kaget melihat pecahan patung yang dipegang anak muda tadi dan minta maaf karena telah menghancurkan patung Santo Yosef. Sejak itu mereka berkenalan dan 6 bulan kemudian terdengar kabar bahwa mereka menikah dan menjadi suami istri yang bahagia. Novena si gadis terjawab, sayangnya dia memang kurang sabar. Tetapi untuk Anda saudara-saudari orang-orang muda yang sedang mencari jodoh saat ini, yang barangkali juga sedang bernovena, jangan pernah meniru
untuk menghancurkan patung Santo Yosef, patung Bunda Maria, patung Yesus, dan melemparkannya ke jendela. Jangan berpikir kalau pengalaman gadis tadi itu bisa mendatangkan mujizat mendapat jodoh lalu pasti juga terulang kepada kita. Ingat, mujizat itu bisa terjadi pada siapa saja, tetapi caranya bisa berbeda-beda pada setiap orang. Tidak mungkin sama. Saudari dan saudara, jodoh dan atau perkawinan itu adalah sesuatu yang misterius. Kita tidak bisa memahami sepenuhnya mengapa keduanya kemudian bisa menikah. Kita hanya bisa mengerti fenomena ini kalau kita percaya bahwa perkawinan itu adalah suatu panggilan hidup yang luhur, yang sesuai dengan rencana Allah. Sejak awal mula penciptaan, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, mempersatukan mereka dengan sebuah perintah untuk beranak cucu. Jadi sudah sejak awal mula, Allah menghendaki laki-laki dan perempuan kemudian membentuk perkawinan dan ambil bagian dalam karya penciptaan Allah dengan meneruskan keturunan. Hanya dengan kepercayaan ini, saudara-saudari, kita bisa memahami mengapa gadis itu baru bisa mendapatkan jodoh setelah 10 tahun bernovena. Hanya dengan kepercayaan ini pula kita bisa mengerti mengapa si A menikah dengan si B dan bukan dengan si C. Mengapa si A sudah pacaran 10 tahun atau 12 tahun, tapi akhirnya gagal menikah. Mengapa si B baru berkenalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tiba-tiba sudah menikah dengan si C dan sebagainya. Perkawinan adalah sebuah panggilan hidup yang luhur. Tuhan sendiri memanggil wanita dan pria untuk membentuk suatu persekutuan hidup di dalam perkawinan. Seringkali kita mengatakan jodoh itu ada di tangan Tuhan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, Injil hari ini menjelaskan kepada kita soal keutuhan dari lembaga perkawinan yang dikehendaki Allah, lembaga perkawinan yang tidak terceraikan. Yesus menegaskan bahwa orang Yahudi harus berpegang pada moral perkawinan yang murni, seperti yang diletakkan oleh Tuhan sejak awal mula penciptaan manusia. Pada awal penciptaan, Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Karena itu laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dan keduanya akan hidup bersatu padu jiwa raganya. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, Yesus menunjukkan alasan mengapa Musa memberi surat cerai. Ketika orang-orang Farisi datang untuk mencobai dia dengan pertanyaan tentang boleh tidak menceraikan istri. Yesus memberikan alasan mengapa Musa menyuruh membuat surat cerai. Karena ketegaran hati mula, karena kekerasan hati mula, Musa membuat atau menyuruhmu membuat surat cerai. Tetapi sejak semula tidak demikian. Yesus membawa kembali orang-orang Farisi, mindset mereka, pola pikir mereka justru dari awal penciptaan, bahwa Allah mempersatukan laki-laki dan perempuan di dalam lembaga perkawinan. Tidak ada kata cerai ketika Allah mempersatukan mereka. Orang-orang Yahudi tegar hati, orang-orang Yahudi keras hati, orang-orang Yahudi tegar tengkuk. Karena itulah Musa kemudian membuat surat cerai. Mereka mencari-cari alasan, mereka membenarkan alasan, mereka membenarkan diri hanya untuk menceraikan istri. Yesus menegaskan sejak semula tidak demikian. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sering saya bertanya saudara-saudari umat beriman terkasih, mengapa banyak perkawinan saat ini bermasalah?
Mengapa banyak rumah tangga yang kacau? Mengapa banyak pasangan suami istri yang memilih untuk berpisah? Mengapa angka perceraian makin hari makin bertambah? Mengapa pisah ranjang, pisah rumah makin seperti tren? Jawabannya barangkali seperti yang dikatakan Yesus kepada orang Yahudi. Karena ketegaran hati, karena kekerasan hati. Ketegaran hati menyebabkan tidak ada komunikasi dan seolah tidak ada jalan keluar atas masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga. Masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Ketegaran hati membuat tidak adanya saling pengertian, saling memahami, tidak ada saling percaya, tidak ada saling mendengarkan, tidak ada saling mengampuni antar suami istri. Ketegaran hati menyebabkan tidak adanya kesetiaan kepada janji nikah di depan altar Tuhan. Akibatnya, orang lalu membenarkan segala alasan untuk berpisah. Di satu sisi, yang bersalah mungkin kurang menunjukkan pertobatan yang tulus, tidak menunjukkan perubahan, kambuh lagi, kumat lagi. Dan si korban kurang mampu mengampuni setelah merasa disakiti, setelah merasa dikhianati cintanya, kesetiaannya. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, lalu muncul pertanyaan, mengapa gereja Katolik tidak merestui saja perceraian? Mengapa harus dipaksakan kalau orang harus menderita dalam perkawinan? Saudari-saudara umat beriman terkasih, saya ingat ada umat yang pernah bertanya kepada Paus dengan menyitir banyak masalah di sekitar hidup para imam soal selibat dan sebagainya. Mengapa selibat tidak dihapuskan saja? Paus mengatakan demikian. Hayatilah selibat itu sebagai rahmat Tuhan yang membawa berkat bagi Anda dan orang lain. Dalam cara yang sama saya bisa mengatakan kepada semua yang menjalani panggilan sebagai suami dan istri, hayatilah sakramen perkawinan Anda sebagai rahmat bagi Anda dan keluarga Anda. Sebagaimana saya berusaha menghayati sakramen imamat saya dengan kewajiban selibat sebagai rahmat dengan segala perjuangan jatuh bangunnya. Demikian juga hayati sakramen perkawinan saudara dengan segala macam jatuh bangunnya. Jangan ada ketegaran hati di sana. Jangan sampai ada ketegaran hati dalam keluarga Anda, dalam relasi Anda sebagai suami istri, di dalam perkawinan Anda sebagai suami istri. Ketegaran hati membuat perkawinan hancur. Mari kita berusaha menghidupi panggilan kita masing-masing, saudara-saudari, panggilan hidup selibat atau hidup dalam perkawinan, dalam kesetiaan kepada kehendak Tuhan. Perkawinan sungguh menjadi berkat, manakala tidak ada ketegaran hati di dalamnya. Kalau ada iklan yang mengatakan, apapun makanannya, minumannya adalah testosteron, saya mau mengatakan juga dalam konteks ini, apapun situasinya, apapun masalah yang terjadi, kesatuan suami istri harus tetap kokoh. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati para keluarga, Tuhan memberkati para suami istri, lebih-lebih yang sedang dalam masa pergumulan saat-saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau memanggil manusia untuk hidup di dalam lembaga perkawinan yang Kau kehendaki sendiri. Engkau menjadikan perkawinan sebagai tempat di mana Engkau menyatakan kehendak-Mu, di mana Engkau menyalurkan rahmat-Mu, di mana Engkau mengikutsertakan manusia ambil bagian dalam karya penciptaan-Mu. Berkatilah keluarga-keluarga, berkatilah pasangan suami istri, lebih-lebih yang saat ini sedang dalam pergumulan berat, dalam masalah perkawinannya, dalam hubungan suami dan istri. Kuatkan mereka agar tidak ada ketegaran hati, kekerasan hati, dan mampukan mereka untuk
menghayati kesetiaan kepadamu, dengan saling mengampuni, dengan saling menerima segala kelemahan dan kekurangan satu sama yang lain. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, keluarga-keluarga Kristiani dimanapun berada. Segala rencana, karya dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.